Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memberikan sebuah video tutorial mengenai sistem pakar rekomendasi UKM dan memberikan sedikit materi mengenai prolog, di mana dibuatkan video ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas besar mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Dr. Aradia, STMT. Untuk anggotanya yaitu ada yang pertama ada Fahmi Ahmad Fauzi dengan NIM 112200077. Yang kedua ada Windy Fitri Lestari dengan NIM 112200079. Kemudian yang ketiga ada Rizky Al-Aziz dengan NIM 1122107. Kemudian yang keempat ada Bagus Nino dengan NIM 112200128. Langsung saja ke pembahasan materi. Yang pertama ada pengertian prolog, kemudian yang kedua ada cara unduh dan install tool, dan yang ketiga ada pengenalan lingkungan kerja tools, dan yang keempat ada deskripsi persoalan kasus, dan yang kelima ada deskripsi solusi penyelesaian kasus. Untuk yang pertama yaitu pengertian prolog. Prolog sendiri adalah bahasa pemrograman berbasis logika. Bahasa ini sering digunakan dalam bidang kecerdasan buatan, khususnya untuk masalah yang melibatkan representasi pengetahuan, sistem pakar, dan pemrograman berbasis aturan. Yang kedua yaitu 3 konsep dasar prolog. Untuk 3 konsep dasar prolog, yang pertama yaitu fakta, yang kedua rules aturan, yang ketiga query pertanyaan. Untuk fakta tersebut, untuk yang pertama, fakta adalah pernyataan dasar yang diketahui benar dalam dunia prolog. Yang kedua yaitu aturan atau rules. Aturan tersebut digunakan untuk mendefinisikan hubungan yang lebih kompleks berdasarkan fakta atau aturan lain. Yang ketiga yaitu queries atau pertanyaan. Query sendiri adalah permintaan kepada prolog untuk memeriksa apakah suatu pernyataan benar atau salah berdasarkan fakta dan aturan yang ada. Yang kedua, cara unduh dan install tool SWI Prolog. Terdapat beberapa cara untuk menginstal SWI Prolog. Nomor pertama, masuk ke link untuk menginstal SWI Prolog. Yang kedua, pilih SWI Prolog, kemudian klik Stable Install Release dan pilih SWI Prolog dengan 9.2, 9.8 dan titik 1 yang digunakan pada sistem operasi Windows 64 bit. Yang ketiga, cek list I understand SWI Prolog 9.2.8.1 dan tunggu hingga proses download selesai. Nah, nomor keempat, kemudian run SWI Prolog-nya dan klik next untuk menginstalnya. Kemudian pilih I agree untuk lisensi agreement. Nomor 6, klik SWI Prolog 9.2.8 dan titik 1 dan tunggu hingga proses download selesai. Nomor 7, memilih lokasi file yang akan disimpan. Contoh di gambar menyimpannya pada C atau pada dokumen C. Nah, ke-8, klik next untuk melanjutkan install. 9, klik install untuk masuk ke dalam proses pemasangan prolog. Selanjutnya, tunggu proses loading penginstalan sampai selesai, dan setelah selesai, proses penginstalan akan dapat digunakan. Untuk materi yang ketiga yaitu pengenalan lingkungan kerja tools. Pada bagian awal yaitu konsul. Konsul digunakan untuk memuat file prolog ke dalam sesi prolog yang sedang berjalan. Yang kedua yaitu edit. Edit membuka editor teks internal SWI Prolog yang memungkinkan untuk membuat atau mengedit file prolog. Yang ketiga yaitu new. New yaitu membuka jendela baru atau file kosong di editor untuk memulai menulis program prolog dari awal. Yang keempat yaitu reload modify files.
memuat ulang file-file yang telah dimodifikasi setelah pertama kali dimuat ke dalam sesi prolog. Yang kelima yaitu navigator, fitur yang memungkinkan menavigasi atau melihat struktur kode dalam proyek prolog dengan cara yang lebih terorganisir. Dalam menu edit terdapat copy dan paste. Pada menu copy, yaitu menu copy yang digunakan untuk menyalin teks atau kode yang telah dipilih dalam editor. Yang kemudian paste. Menu paste digunakan untuk menempelkan teks atau kode yang telah disalin sebelumnya ke dalam lokasi kursor saat ini dalam editor. Untuk tools yang ketiga yaitu setting. Di dalam tools setting terdapat menu font, user init file, GUI preferences. Untuk menu font digunakan untuk mengubah jenis font, ukuran font, dan juga gaya font yang digunakan dalam editor SWI Prolog. Untuk user init file memungkinkan mengkonfigurasi file inisialisasi yang dijalankan setiap kali memulai sesi SWI Prolog. Untuk GUI preferences yaitu memungkinkan mengkonfigurasi preferensi tampilan antarmuka grafis dari SWI Prolog. Untuk tools run terdapat menu interrupt dan new thread. Untuk menu interrupt digunakan untuk menghentikan atau membatalkan eksekusi prolog yang sedang berjalan. Untuk menu new thread digunakan untuk membuat dan menjalankan thread baru dalam prolog, memungkinkan eksekusi program secara paralel. Untuk tools yang kelima yaitu debug. Untuk tools debug terdapat menu edit spy points and edit expression, thread monitor, debug message, cross reference, graphical debug. Edit spy point digunakan untuk mengatur titik pemantauan atau spy point pada predikat tertentu. Untuk edit expression memungkinkan mengkonfigurasi atau menangani pengecualian dalam kode prolog. Untuk menu thread monitor memungkinkan memantau aktivitas thread yang berjalan dalam program prolog yang menggunakan multi-threading. Untuk menu debug messages digunakan untuk menampilkan pesan debug yang dihasilkan selama eksekusi program. Untuk menu cross reference memungkinkan menganalisis dan menampilkan informasi tentang referensi silang dalam kode prolog. Untuk menu graphical debugger menyediakan antarmuka grafis yang memungkinkan melakukan debugging program prolog secara visual. Untuk tools yang terakhir yaitu help. Di dalam menu help terdapat tools help terdapat menu about, help, browser PD docs, SWI Prolog website, manual, fax, quick start, mailing list, download, extension packs, executable manual, check installation, submit book report. Untuk menu about menampilkan informasi tentang SWI Prolog termasuk versi yang sedang digunakan, nama pengembang, dan informasi lisensi. Untuk help menyediakan akses ke dokumentasi dan panduan penggunaan SWI Prolog. Untuk browser PDI Doc memungkinkan untuk mengakses dokumentasi application programming interface untuk Prolog yang disebut PDDoc. SWI Prolog website membawa ke situs resmi SWI Prolog. Untuk manual
membuka dokumentasi lengkap tentang penggunaan SWI Prolog, termasuk penjelasan tentang sintaks, predikat, dan cara mengembangkan aplikasi menggunakan SWI Prolog. Untuk PEK, daftar pertanyaan yang sering diajukan mengenai SWI Prolog beserta jawabannya. Untuk Quick Start, memberikan panduan cepat untuk memulai menggunakan SWI Prolog. Ini berisi pada menu Quick Start ini berisi langkah-langkah dasar dan tutorial untuk membantu pemula mengenal Prolog dan memulai menulis kode yang cepat. Untuk mailing list, menyediakan akses ke daftar email komunitas SWI Prolog. Untuk download, memungkinkan Anda untuk mengunduh versi terbaru dari SWI Prolog. Untuk extension packs, mengarah ke berbagai function paket ekstensi yang dapat dipasang untuk menambah fitur atau pusaka tambahan di SWI Prolog. Untuk XPC installation yaitu menyediakan dokumentasi untuk SPCI, pustaka grafis yang digunakan oleh SWI Prolog untuk antarmuka pengguna grafis. Untuk checker installation yaitu memberikan informasi cara menginstal dan menggunakan alat pemeriksa yang membantu mendeteksi masalah dalam kode Prolog seperti kesalahan logika. Untuk submit bug report yaitu memungkinkan melaporkan bug atau masalah yang ditemui menggunakan SWI Prolog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan deskripsi persoalan kasus studi kasus sistem pakar rekomendasi UKM, batasan 8 UKM dan sepak bola, basket, seni musik, tari tradisional, coding, klub robotika, kewirausahaan, paduan suara, pencipta alam, debat, fotografi, aplikasi. Prolog Interpreter yang digunakan adalah SWI Prolog versi 9.2.8.1. 4. Deskripsi persoalan kasus. Pemilihan unit kegiatan mahasiswa merupakan persoalan karena banyak pilihan dan kurangnya pemahaman tentang minat, bakat, serta kriteria yang lain. Sistem pakar membantu memberikan rekomendasi UKM yang sesuai dengan tujuan mahasiswa berdasarkan analisis berbasis aturan. Kondisi ini menyebabkan keputusan yang kurang tepat, rendahnya tingkat partisipasi atau bahkan ketidakpuasan terhadap pilihan yang diambil. Sistem pakar dirancang untuk menjawab persoalan ini dengan metode berbasis aturan logika dan fakta untuk membantu mahasiswa memilih UKM yang sesuai. 5. Deskripsi solusi penyelesaian kasus. Solusi untuk membantu mahasiswa memilih unit kegiatan mahasiswa yang sesuai diwujudkan melalui pengembangan sistem pakar berbasis komputer. Sistem ini dirancang untuk menganalisis preferensi, minat, dan kebutuhan mahasiswa serta merekomendasikan UKM yang paling cocok berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria minat, aktivitas fisik, fokus, waktu luang. Sistem ini mempertimbangkan berbagai kriteria seperti minat, aktivitas fisik, fokus, waktu luang, sehingga dapat mempermudah proses pengambilan keputusan yang sesuai. Solusi penyelesaian kasus sistem pakar rekomendasi UKM. Minat dan bakat. Sistem akan menganalisis minat, bakat, dan kriteria yang lain berdasarkan jawaban mereka pada kuesioner atau survei tertentu. 2. Tujuan pribadi. Rekomendasi UKM akan dipertimbangkan berdasarkan tujuan mahasiswa. 3. Kriteria UKM.
Sistem akan menampilkan kriteria dan pengguna akan mengisi sesuai dengan kriteria dari masing-masing mahasiswa. Terima kasih. Mohon maaf. Untuk rangkaian sistem dimulai dari kemudian memilih kriteria, kemudian proses mencocokkan dengan fakta, kemudian akan muncul hasil identifikasinya dan selesai. Untuk demo program langsung saja kita mulai. Yang pertama kita masuk ke SWI Prolog. Kemudian kita buka file, edit. Nah, kebetulan ini program atau source code-nya sudah saya buatkan. Jadi kita langsung saja buka programnya. Nah, ini sudah terbuka, yaitu kasusnya sistem pakar rekomendasi UKM dengan beberapa kriteria pencocokan, yaitu minat, aktivitas fisik, fokus, dan waktu luang. Di sini ada fakta ya, definisi UKM dan karakteristiknya. Nah, UKM sepak bola dengan minat olahraga, aktivitas fisiknya tinggi, fokusnya kompetisi, waktu luangnya banyak. Di sini juga ada UKM debat, yaitu minatnya sosial, aktivitas fisik rendah, fokusnya kompetisi, waktu luang sedikit. Dan beberapa UKM lain sesuai dengan kriteria-kriterianya, dan faktanya. Kemudian masuk ke rekomendasi, aturan rekomendasinya. Yang pertama, isi user akan menerima kuesioner apa minat utama Anda. Di sini disediakan beberapa minat, ada UKM, ada olahraga, seni, teknologi, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada bagaimana tingkat aktivitas fisik. Di sini ada 3 tingkatan dari mulai yang tinggi hingga yang rendah. Kemudian yang ketiga ada apa fokus Anda. Di sini ada pengembangan kompetisi, pengembangan diri, dan relasi sosial. Dan yang keempat ada beberapa waktu luang yang Anda miliki. Di sini ada 3 tingkatan juga, banyak, sedang, dan sedikit. Kemudian setelah si user menginputkan semua kuesionernya, maka program akan mencari kecocokan dengan kriteria-kriterianya dengan fakta-faktanya. Kemudian jika sudah menemukan fakta dan kriteria yang cocok, maka si program akan memunculkan rekomendasi UKM yang cocok untuk Anda, yaitu apa. Kemudian jika program ini tidak ada kecocokan dengan kriteria dan fakta yang tersedia, maka program akan memunculkan maaf, tidak ada UKM yang cocok dengan kriteria Anda. Oke, untuk memulainya kita langsung saja compile, mix, compile buffer. Kita compile buffer lagi, langsung mulai. Kita contohkan seni, bagaimana tingkat aktivitas fisik tinggi, relasi sosial, berapa banyak waktu yang dimiliki, sedang. Nah, jika tidak ada kriteria dan fakta-fakta yang cocok, maka si program akan memunculkan maaf, tidak ada UKM yang cocok untuk kriteria Anda. Kita coba lagi, mulai teknologi, kemudian rendah, fokusnya kompetisi, banyak waktu yang dimiliki, sedikit.
Nah, jika kriteria dan faktanya cocok dan sesuai yang tersedia di program, maka si program akan menunjukkan rekomendasi UKM yang cocok untuk Anda. Dengan fakta-fakta yang tadi diinputkan, misalnya minat teknologi, tingkat aktivitas fisik rendah, fokusnya kompetisi, dan waktu luangnya sedikit, maka rekomendasinya yaitu UKM coding. Mungkin segitu saja presentasi atau demo aplikasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.